Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ikhwani a'izai rahimakumullahu jami'an. Selaku hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang beriman kepadanya, tentu sudah seharusnya lah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah meringankan langkah kita untuk bisa hadir di majelis ini, dan sebelumnya juga Allah meringankan langkah kita untuk bisa melaksanakan kewajiban kita selaku hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu semua atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun ada orang yang kuat fisiknya, tapi kalau hatinya tidak diketuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menggerakkan kakinya melangkah ke masjid, dia tidak bisa. Walaupun uangnya banyak melimpah ruah, kalau dia tidak diketuk hatinya oleh Allah untuk berinfak, dia tidak akan bisa berinfak. Itu semuanya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan juga kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa menjalankan tuntunannya. Dan juga berikutnya ana ucapkan jazakumullahu khairan kepada pengurus Masjid An-Nur ya, atas undangannya, sumbangsihnya dan segala macamnya. Dan juga para, masya Allah ini para pencari muka ini. Mencari muka kan nyari muka orang untuk syuting. Para operator-operator luar biasa. Mereka adalah sebab menjadi dakwah ini tersebar. Dan tentunya juga mereka mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakannya. Nabi juga sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dalu ala khairin kafa'ilih. Seorang yang hanya menunjukkan kepada kebaikan, maka dia juga mendapatkan seperti orang yang melaksanakan kebaikan tersebut. Jadi antum juga mungkin melebihi pahala dari orang yang menyampaikan kebaikan, kena jasa sebelum kajian, sejak kajian, bahkan mungkin nanti juga akan terus beramal dan beramal. Jadi jazakumullahu khairan wa barakallahu fi juhudikum. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada malam hari ini yaitu mulia menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengar kata-kata mulia, kemudian mendengar juga kata hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan tanpa kata embel-embel mulia pun, hamba Allah itu sudah jadi mulia. Sudah jadi mulia. Sama dengan saat kita bicara masalah permata. Semua sepakat permata itu indah, betul tidak? Kemudian kita juga nggak perlu menambahkan kata-kata indahnya permata, tidak. Semua sepakat kalau ada permata pasti indah. Walaupun dia tersimpan di kotoran, kalau itu permata pasti orang akan mencarinya. Bahkan di dasar lautan pun, ketika itu permata orang mencarinya. Bahkan di gunung pun kalau itu permata orang mencari emas dan juga sejenisnya. Nah begitu juga di saat kita mengatakan hamba Allah, maka otomatis dia menjadi mulia.
dia menjadi mulia. Karena bukankah ketika orang menjadi pewarisnya raja dikatakan orang mulia? Ketika dia punya jabatan dan mewarisi orang yang punya jabatan dikatakan orang yang luar biasa mulia. Namun yang lebih mulia daripada itu adalah ketika menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Allah maha sempurna, Allah maha segala-galanya. Nah, di saat kita menjadi hamba Allah yang maha mulia, maka sudah tentu harus mulia. Mulia menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan takut miskin. Bagaimana mungkin kita menjadi orang yang miskin atau takut miskin padahal kita menjadi Abdul Ghani, hambanya Allah yang maha ghani, yang maha kaya. Kita pun menjadi hamba Abdul Karim. Karim maha bijaksana, maha mulia juga, maha dermawan juga. Jadi tidak perlu memikirkan apapun itu yang menjadikan kita hina. Kenapa? Manusia sudah Allah muliakan. Kenapa? Karena menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lainnya makhlukat Allah ciptakan sebagai pelengkap bagi kita agar kita menjadi mulia dan semakin mulia. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala pun ketika menciptakan Adam alaihissalam, Allah perintahkan kepada malaikat dan juga iblis untuk apa? Sujud kepada Adam. Karena manusia sudah mulia. Kemuliaannya Allah perintahkan, Allah firmankan, "Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri." Sesungguhnya kami telah memuliakan anak Adam. Siapakah mereka? Manusia. Sesungguhnya kami telah muliakan manusia, wa hamalnahum fil barri wal bahri, dan kami hamparkan mereka fil barri, di dunia, di daratan, wal bahri, dan juga di lautan. Dan juga kenapa manusia menjadi mulia? Karena Allah ciptakan mulia dalam sebaik-baik penciptaan. Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami menciptakan manusia pada ciptaan yang sangat-sangat sempurna. Ahsan, yang lebih baik. Manusia ini di antara keistimewaannya dan kesempurnaannya tidak ada satu pun yang sama dengan yang lainnya. Walaupun kembar, yang walaupun identik pasti ada perbedaannya. Jangankan beda orang, beda kita saja, di fisik kita pasti ada perbedaannya. Antum ketika ngaca, alis kiri dan kanan sama atau tidak? Beda. Mata kiri kanan sama atau tidak? Beda. Bibir kita tentu beda. Jangankan beda orang, kita pun pasti ada perbedaan. Itu menunjukkan bahwasanya manusia itu sempurna. Bahkan kalaupun tubuh kita ini hancur, lebur seperti korban Sriwijaya Air ya, itu pasti ada yang tersisa. Apa itu? Giginya. Sama dengan pesawat, walaupun hancur pesawatnya pasti ada kotak hitamnya. Nah, kotak hitam manusia itu apa? Giginya. Dan gigi itu bisa dites DNA-nya. Siapa dia? Luar biasa. Maha kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai manusia tidak perlu merasa hina. Tidak perlu merasa hina di hadapan makhluk yang lainnya. Sebab manusia sudah mulia pada hakikatnya. Tapi terkadang manusialah yang lupa akan dirinya, lupa akan hakikatnya, sehingga dia meninggalkan kewajiban dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah menghinakan dia. Allah hinakan dia, padahal dia sudah sempurna, padahal dia sudah mulia. Namun tindakan-tindakan dia ini akan menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana caranya agar kita ini tetap mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kembali kepada titah kita yang pertama, atau tujuan Allah menciptakan kita agar kita mulia. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun."
tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan apa? Liya'budun. Al-Imam Hasan Al-Basri menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan apa? Liya'budun liwahidun. Untuk beribadah kepada Allah. Apa tafsirannya? Yaitu untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya perintah yang pertama dan yang paling utama dalam Al-Qur'an, kalau antum buka di surat yang paling pertama, surat Al-Fatihah, itu tidak ada perintah Allah Subhanahu wa taala. Hanya pujian-pujian dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surat yang kedua, Al-Baqarah, di awal-awal Allah sebutkan ciri-ciri orang beriman, ciri-ciri orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sebutkan ciri-ciri orang munafik dan ciri-ciri orang kafir. Baru Allah berseru, ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum. Wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian. Itu perintah yang pertama dalam Al-Qur'an. U'budu rabbakum. Ulama semuanya menafsirkan wahidu rabbakum. Esahkanlah, tauhidkanlah Rabb kalian. Artinya jangan menyekutukannya. Makanya larangan yang pertama dalam Al-Qur'an masih di surat yang sama, di ayat yang sama, fala taj'alu lillahi andada. Maka janganlah kalian jadikan Rabb itu sebagai tandingan-tandingan yang lainnya. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Larangan yang pertama apa tadi? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Perintah yang pertama apa tadi? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Larangan yang pertama, jangan syirik. Perintah yang pertama mentauhidkan Allah, dan larangan yang pertama jangan syirik kepada Allah Subhanahu. Dan juga Allah menantang semua kita. Kalau kita sebagai manusia yang mulia ini tidak percaya dengan Al-Quranul Karim, padahal di awal surat Al-Baqarah Allah sebutkan dzalikal kitabu la raiba fi. Itulah kitab, itu Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya. Di ayat setelah itu, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Jika kalian ragu dengan kitab yang kami turunkan kepada hamba kami, itu Muhammad, Allah nantang kita. Datangkanlah satu ayat atau semisalnya, dan juga ajak semua kawan kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tidak akan pernah bisa mendatangkannya. Jadi mulia itu dengan apa? Dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita mengaku diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis kita harus menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengatakannya ibadah. Salat ya salat, jangan diganti dengan sembahyang. Karena sembah itu dua kata, sembahyang. Yang itu nama Tuhan. Bangsa bukan bangsa. Umat yang lainnya. Yang widi, yang lainnya. Yang itu adalah nama-nama. Jadi harus kita ganti istilahnya dengan ibadah. Karena itulah kata-kata syar'i. Karena bangsa Indonesia ini sering menggunakan atau menggantikan kata syar'i dengan kata yang kata mereka itu lebih diperhalus. Padahal tidak. Kata itu bisa mengundang maksiat dan pelanggaran syariat. Sebagai contoh misalnya sihir, tukang dukun diganti dengan orang pintar. Orang pintar, sehingga orang-orang berbondong-bondong datang kepada dia. Riba diganti dengan bunga, sehingga orang berbondong-bondong mencari bunga. Pezina diganti dengan PSK, sehingga orang berbondong-bondong, oh ini cuma PSK, mereka manusia biasa. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak pelanggaran-pelanggaran terjadi. Kenapa? Karena kita merubah istilah yang Allah sudah tetapkan dalam Al-Quran, dirubah.
sehingga mengundang pelanggaran-pelanggaran. Jadi nama itu penting. Justru ada yang nama yang haram dijadikan halal, walaupun itu bentuknya beda, tapi mananya salah. Walaupun itu yang dimakan halal, tapi namanya sudah salah. Hot dog misalnya. Apa hot dog itu artinya? Ya, anjing panas. Namanya anjing, tapi makanannya apa makanannya? Roti ya, sosis. Ini sudah penipuan. Kok mau antum itu dibodoh-bodohi hanya karena keren namanya hotdog? Itu beli hoak berarti ini. Yang dijual hotdog, yang beli yang dimakan sosis. Yang kedua itu pengelabuan syar'i, yang seharusnya sosis yang halal tapi jadikan hotdog. Jadi sudah ada pasar berlapis ini. Antum hati-hati. Jadi kembali ke bahasan kita, kalau kita ingin bahagia, kalau kita ingin mulia, mari kita kembali kepada tujuan kita yang pertama, yaitu menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di saat kita beribadah kepadanya, maka ada hal yang paling penting di situ yang sering kita lupakan. Apa itu? Mentauhidkan Allah dalam segala macam ibadah kita. Karena ada orang mementingkan yang penting ibadah. Kalau bahasa Sumbawanya itu yang penting kam tubuat. Kalau sininya apa itu? Sama? Lain? Apa itu? Oh, yang penting kam tupia. Masya Allah. Yang penting kita semarakkannya, tidak. Ingat, di sana ketika Allah mengutus Nabi dan Rasulnya, Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Sesungguhnya kami telah mengutus pada setiap umat seorang utusan, nabi ataupun rasul. An i'budullah, maka beribadalah hanya kepada Allah. Dan wajtanibut taghut, dan hindarilah yang namanya taghut, segala ibadah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah pentingnya tauhid tersebut. Itulah pentingnya tauhid. Dan itulah tujuan utama Allah mengutus nabinya, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, dari katanya saja mentauhidkan Allah, berarti mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingatlah, ketika Allah mengutus Rasulnya, semuanya satu tujuannya. Dan ketika Allah menurunkan Al-Quran juga, maka semuanya tauhid. Antum kalau baca surat yang pertama sampai yang terakhir, semuanya tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba ayat yang pertama di surat yang pertama, apa itu? Apa itu? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti segala puji hanya kepada Allah. Hati kita mentauhidkan tentang pujiannya, sehingga yang lainnya jangan gila dengan pujian. Jangan gila dengan pujian. Kenapa? Kita mengucapkan ini dalam sholat kita minimal berapa? 17 kali sehari semalam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian juga di saat kita bangkit dari rukuk kita mengucapkan apa? Sami'allahu liman hamidah. Allah Maha mendengar orang-orang yang senantiasa memujinya. Karena terkadang ada orang yang gila pujian. Saya yang bangun masjid ini, saya yang donasikan, saya semuanya, sehingga dia gila pujian. Dia lupa bahwasannya zat yang maha dipuji itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Quran itu dari awal semuanya datang untuk mentauhidkan Allah. Yang terakhir misalnya, apa surat terakhir Al-Quran? An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah sungguhnya aku berlindung dengan Rabbnya manusia. Rabbnya manusia, bukan Rabbnya yang lainnya. Manusia yang kita takutkan selama ini, kita minta kepada dia. Ingat, dia yang makhluk.
Dia ada Rabbnya, ada penciptanya, itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari awal Al-Qur'an sampai dengan yang terakhir semuanya mengajak kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam Al-Qur'an juga di sana Allah jelaskan begitu banyak kemudaratan dalam kesyirikan. Syirik menduakan Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan dalam Al-Qur'an tentang mudarat-mudaratnya. Dan ingatlah, seorang itu ketika dia meninggalkan tauhid dan dia syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah sebab utama datangnya kehancuran dalam diri seorang dan juga dalam berjamaah. Itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga sebab hancurnya negara atau dunia ini karena orang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang paling parah adalah syirik itu akan mengekalkan pelakunya di neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Untuk melihat ketika Allah utus nabi-nabi sebelumnya, Allah hancurkan mereka karena kesyirikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan negara ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Negara kita ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari pandemi yang belum tahu kapan berakhirnya. Kemudian di Sumbawa ada kebakaran yang menghanguskan puluhan rumah. Kemudian juga ada angin puting beliung yang menimpa di Buir dan sekitarnya itu. Ada banjir juga susulan. Baru-baru ini apa? Sriwijaya sebelumnya. Hancurnya pesawat Sriwijaya. Kemudian apa lagi? Gempa. Kemudian banjir. Allah musta'an. Diuji terus. Allah sudah menyatakan dalam firman-Nya, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan yang ada di bumi, di daratan dan lautan, itu disebabkan apa? Tangan manusia. Tangan manusia karena apa? Dosa-dosanya. Dan dosa yang paling besar apa? Kesyirikan. Dan syirik di negeri kita ini sebagai simbol destinasi wisata. Dijadikan tempat wisata untuk menarik banyak wisatawan sehingga mendatangkan uang. Ujung-ujungnya uang. Padahal itu adalah mengundang malapetaka. Makanya negeri ini tidak kunjung-kunjungnya berakhir. Kenapa? Datang musibah karena kesyirikan terus berjalan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Makanya tugas kita membasmi kesyirikan-kesyirikan. Kemudian yang berikutnya, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa mereka menjadi mulia dan mereka ditakuti oleh musuh-musuh mereka. Para sahabat Nabi, mereka berhasil menghancurkan dua negara adidaya pada saat itu, Romawi dan juga Persia. Kenapa mereka bisa menghancurkan itu? Padahal mereka ekonomi nggak punya apa, hidup di padang pasir, nggak ada tumbuh-tumbuhan, yang bisa dimakan hanya korma saja dan air. Gandum pun nggak ada di situ. Pada saat itu hanya datang dari luar, hanya padang pasir. Tapi bagaimana mereka bisa menaklukkan Romawi dan juga Persia? Apakah mereka punya senjata yang kuat, yang lengkap? Tidak. Mereka hanya punya kuda, punya keledai, punya pedang, dan juga panah. Apakah mereka punya diplomasi yang kuat? Tidak juga. Jadi kenapa mereka bisa menang, mengalahkan itu semua? Kenapa? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada mereka agar mereka memulai dakwah mereka dengan tauhid, sehingga mereka mulia, ditakutkan dengan yang lain oleh bangsa-bangsa yang lainnya. Bahkan satu orang pun sahabat ketika bertemu dengan
Hercules, Herakl, atau Rustum, atau Kisra, atau Kaisar, hanya satu orang diutus, tapi mereka Masya Allah begitu mulianya di hadapan para musuh-musuh Islam. Kenapa? Bukan karena pakaiannya copang-camping, bukan karena pasukan, karena apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ingin mulia, nggak perlu kita undang para pakar ekonomi, para orang yang suka memotivasi, motivator gini-gini. Itu omong kosong gitu. Kenapa? Karena tidak menyentuh esensinya apa yang kita butuhkan. Manusia ini butuh apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika mereka berjuang, para sahabat ketika berdakwah, tidak yang mereka takuti kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau bangsa ini ingin damai, ingin aman, ingin sejahtera, kita harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ulama-ulama kita dahulu ketika memahami esensinya, bahwasanya pentingnya tauhid ini, ketika mereka menegakkan negara ini, mereka menanamkan sila-sila. Dan sila yang paling pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Mereka paham sebenarnya, makanya mereka menanam yang paling pertama, ketuhanan yang Maha Esa, Pancasila. Sehingga kita pun bersatu pagi di saat itu. Nah, kalau kita tidak menerapkan ini, kita akan pecah belah. Yang berikutnya, bahwasanya tauhid itu adalah sebagai perwujudan dari ucapan kita sehari-hari 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Muhammad adalah utusannya. Maka konsekuensinya apa? Segala macam ibadah kita harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah tauhid. Agar kita mulia, agar kita bahagia, itu dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di saat kita mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita bersaksi bahwasannya Muhammad itu adalah utusan Allah, maka konsekuensinya apa? Segala macam ibadah kita harus sesuai dengan apa? Tuntunan Nabi kita Muhammad SAW. Karena yang Allah menilai itu bukan banyak ibadahnya, tapi apa? Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang menciptakan kematian dan juga kehidupan untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalnya, bukan yang paling banyak amalnya. Ahsan, bukan aktsar. Nah, apa itu yang paling baik? Yang pertama akhlasuhu, yang kedua wasabuhu. Yang baik-baik adalah karena ikhlas kepada Allah, itulah tauhid. Kemudian aswab, yaitu sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, masih ada waktu ya? Masih ada sisa 2 lagi. Iya. Yang berikutnya, ingat, ketika tauhid diterapkan dan dipraktekkan, di sana ada kelompok-kelompok yang tidak menginginkan ini. Kenapa akan jatuh tahta mereka? Akan berkurang pendapatan mereka? Akan berkurang atau merendahkan jabatan mereka. Kenapa? Karena orang yang mentauhidkan Allah, ketika dia menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka godaan jabatan, godaan harta mereka tidak akan hiraukan. Mereka hanya berpatuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh misalnya, seorang dukun. Dukun itu di Arab itu dipenggal kepalanya. Kenapa? Percuma di penjara. Dukun di penjara, dia bisa menyihir sipirnya sehingga dia bisa keluar dengan mudahnya. Terbukti kan, di zaman Nabi Musa, penyihir itu menyihir tali kecil dari ular, dan mereka juga bisa menyihir sipirnya. Makanya hukuman dukun itu diapakan? Penggal kepalanya, habis itu. Kalau di penjara nggak mempan. Dan jadi dukun misalnya, ketika orang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hilang pendapatan dukun ini.
Hilanglah pendapat dukun. Kenapa? Nggak ada lagi orang datang ke dia. Dukun ini kita orang pintar. Kenapa dikata orang pintar? Karena yang datang goblok semuanya. Datang kemudian goblok. Ada yang datang minta jabatan kepada dia. Dukun nggak punya jabatan. Dan datang minta harta. Dukunnya nggak punya harta. Dukun punya harta, dia nggak jadi dukun. Ada orang datang ke dukun minta jodoh, dijodohkan dengan si fulana yang cantik jelita. Dukunnya istrinya jelek-jelek. Jadi makanya orang itu goblok-goblok. Jadi itu diantara kenapa orang itu banyak memusuhi dakwah tauhid, karena hilanglah jabatan mereka, hilanglah pendapatan mereka. Kalau kita dakwah tentang sholat, sunnah, mereka dukung. Tapi kalau tauhid banyak penentangan, karena banyak orang kan kehilangan di situ. Mungkin juga banyak berkurang pengikut-pengikutnya, Kemudian yang terakhir, bahwasanya tauhid adalah wazifatul muslim fil hayat, yabda hayatahu bitauhid. Jadi tauhid itu adalah sudah menjadi konsekuensinya sebagai seorang muslim, insan muslim yang beribadah, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di saat Allah menciptakan kita, Allah sudah mengikrarkan kita agar kita menyembah, bukan menyembah ya, beribadah kepadanya. Kemudian dia juga pekerjaan dia dalam sehariannya menegakkan tauhid ini. Kenapa? Yang memberi kita makan, minum siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf." Ju', lapar, aman, itulah prinsip yang paling esensial dalam hidup kita. Percuma antum aman kalau perut lapar, ya tidak. Percuma kalau antum kenyang kalau tidak aman. Sana ada roket, ada bom segala macam, nggak tenang hidup kita. Kapan tenangnya? Kalau sudah kenyang dan juga aman. Itu dua nikmat yang sangat luar biasa sekali. Kekenyangan, kenyang dan juga aman. Bukan kenyangan ya, kenyang. Kalau kelebihan kekenyangan namanya, lapar. Makanya Allah mengatakan, "Alladzi falyabudu rabb hadzal bait." Maka hendaklah mereka beribadah, beribadah kepada Rabbnya hadzal bait, yang memiliki rumah ini, itu Allah Subhanahu wa taala. Falyabudu falyuwahhidu, maka hendaklah mereka mentauhidkan Allah. Kenapa? Allah yang memberikan mereka makan dan juga keamanan. Negara kita sedang diuji dengan dua hal ini, kelaparan dan juga keamanan. Ada orang yang nggak percaya kalau ada COVID, nggak percaya dia. Pas pencairan COVID datang dia mencarinya. Percaya ada uang COVID, tapi nggak percaya adanya COVID. Ya, dia borong-borong. Artinya apa? Banyak masyarakat kita yang kelaparan sekarang ini. Apa solusinya? Dan juga nggak aman. Banyak begal, pencurian, nggak aman kan? Apa solusinya? Falyabudu rabb hadzal bait. Makalah hendaklah mereka itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau kenyang, aman, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dengan mentauhidkan Allah ini berarti kita sudah menyatukan umat ini. Jadi menyatukan umat ini bukan dengan kekuasaan, bukan dengan khilafah, bukan dengan imamah, bukan dengan wilayah, bukan dengan yang, tapi dengan tauhid. Bukan dengan kekuasaan, tapi dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan pula dengan yayasan, bukan pula dengan ormas, bukan pula dengan partai-partai yang ada. Partai itu malah memecah belah umat. Kita bukan partai. Satu partai saja banyak yang pisah, apalagi banyak partai. Jadi satu tujuannya apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan yang lainnya. Kalau ada ingin cari yang lainnya, maka belum terbukti sekarang mereka bisa mentauhidkan, menyatukan umat ini. Kenapa dari kata tauhid saja? Apa itu?
Yuwahhada, yuwahhidu, tauhid, menyatukan. Jadi kalau ingin menyatukan umat ini, satukan hati kita dulu. Satu hati baru kita bersama-sama bisa bersatu. Walaupun fisik kita bersatu, tapi beda hati nggak mungkin kita bersatu. Nonsen kata orang Mampin Kebak desa saya itu. Tidak apa. Itu percuma. Walaupun kita fisik bersatu, kalau hati nggak nyatu nggak bisa. Tapi kalau tauhid kita bersatu, walaupun kita jauh kita sering rindu. Kenapa? Hati kita satu, sama-sama mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah khasiat bagaimana Nabi dan para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in bisa menguasai, menghancurkan, meruntuh-hantakan dan juga menghancurkan dua negara besar, Romawi dan juga Persia saat itu. Jadi kalau kita ingin mulia, bahagia, mari kita menjadi hamba Allah yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita sampaikan. Kalau ada hal-hal yang salah atau kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan karena adalah keterbatasan ilmu saya. Kalau ada benarnya, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala. Nggak ada pertanyaan ya? Atau ada? Masih ada waktu sebelum kita melakukan secara bisa. Kalau ada pertanyaan, kami silakan menjawab secara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagian ada yang mengutarakan bermasalah seperti kami menciptakan, kami banyak menggunakan kata kami, Allah masuk dari kata kami. Nah, kalau kita buka Al-Quran, Allah menggunakan kata-kata na, kami, dan juga tu. Contoh ayat yang kita bacakan tadi di surat laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Khalaqna, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia pada ciptaan yang sebaik-baiknya. Kami. Namun di ayat yang lainnya, ayat yang kita bacakan tadi juga, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Dua ayat ini terkadang kita terkesan kok di sini kami, di sini aku. Padahal kan Allah itu Maha Esa. Maha Esa. Tapi kenapa mengatakan kami? Kalau kami lebih banyak. Kan begitu. Ingat, Allah menggunakan kata kami dalam Al-Quran dalam hal penciptaan. Terkadang aja aku dan kami. Kalau menggunakan kami itu, Allah menggunakan karena melibatkan makhluk yang lainnya. Melibatkan makhluk, makanya ada sebab makhluknya. Maka Allah menggunakan kami. Sama seperti tadi, laqad khalaqna, kami menciptakan manusia. Kami menciptakan manusia. Berarti ada sebab makhluknya kan? Suami istri bergaul, lahirlah anak. Ada sebab makhluk, makanya kami ciptakan manusia. Tapi kok di sini gunakan kama khalaqtu, itu sebagai isyarat agar kita menyembah, beribadah hanya kepada Allah saja. Makanya di akhir ayat itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku dikasihkan ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa ngerti ya? Bisa ngerti ya? Baik, wallahu ta'ala. Cukup? Ada lagi? Dari pendengar mungkin, dari penonton nggak ada? Ada.
Walaupun Ustaz, seperti apa contoh kosong mentauhidkan Allah? Seperti apakah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Tauhid itu kalau kita bagi, insyaallah berikutnya kita akan bahas tauhid, masalah pembagian tauhid. Pembagian tauhid. Tauhid uluhiyah, tauhid asma dan sifat, dan juga tauhid rububiyah. Ada mengesahkan Allah dalam beribadah kepadanya, dan juga mengesahkan Allah dalam rububiyah dalam penciptaannya, dan juga mengesahkan Allah dalam asma dan sifat, nama-nama dan sifat-sifatnya. Itu butuh waktu yang lapang, tidak cukup kita bahas sekarang. Tapi contohnya itu di saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tujuan kita beribadah itu hanya kepada Allah. Contohnya bagaimana? Itu masalah hati sebenarnya, masalah hati. Ketika antum berinfak misalnya, ketika antum infaknya niat apa? Terkadang ada orang yang niat infak agar dia mendapatkan mobil, mendapatkan rumah, atau mendapat gandakan dalam hal dalam hal dunia. Itu niat yang salah. Walaupun tidak syirik, tapi niatnya sudah salah. Kenapa? Dia berinfak 1000 agar bisa mendapatkan 1.000.000. Berarti kita sudah mengatur Allah Subhanahu wa taala. Infaklah karena Allah, biarlah yang balas kita sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu. Jangan kita atur-atur Allah. Ya Allah, ini saya berinfak ini, tolong berikan saya ini. Itu namanya kita mengatur Allah Subhanahu. Balasan itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskanlah niat kita, maka Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan. Itulah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya segala macam ibadah, kemudian penciptaan dan juga nama-nama Allah itu harus ditauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya dalam bersumpah. Sering orang mengatakan demi kamu, demi cintaku padamu. Nah, bersumpah juga tidak boleh dengan nama-nama yang lainnya, kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, wallahi, billahi, tallahi, dan harus dengan nama Allah, bukan dengan nama-nama yang lainnya dalam bersumpah. Dalam berdoa juga tidak boleh berdoa demi dewa, tidak boleh. Dan juga dalam ungkapan, juga dalam kejadian, itu namanya tauhid rububiyah namanya. Sering kita dengar, terutama di main bola, ketika tidak gol, tidak mendapatkan Dewi Fortuna. Dewi apa? Dewi. Ya, Dewi apa namanya? Dewi Fortuna ya. Bukan mobil Fortuna itu. Ya, karena tidak gol, nggak menang, tidak mendapatkan Dewi Fortuna. Apa Dewi Fortuna itu? Nama Tuhan kan? Iya. Nah, dalam itulah nama rububiyah, dalam penciptaan. Semuanya kita serahkan kepada Allah. Kejadian dari Sriwijaya dan yang lain kita serahkan. Kalau itu terjadi, kita mengatakan qadarullah. Allah telah menakdirkannya. Bukan itu karena ada dukun yang meramalkan gini karena gini. Ini karena ada seorang ustadz yang katanya bermimpi gini enggak. Itu semuanya qadarullah. Sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya rukun iman yang keenam apa? Beriman kepada qada dan qadar. Apa bedanya qada dan qadar itu? Qadar itu hukum Allah yang sudah lalu, qada hukum Allah yang akan datang. Itu diantara definisinya. Beriman kepada qada dan qadar. Qada hukum Allah yang akan datang, qadar yang akan datang. Dan insyaallah kita akan bahas lebih rincinya. Ini tidak cukup waktunya. Cukup saja. Baik. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanaka wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.